Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA. Kita kali ini akan membahas pembahasan UTBK 2021 gelombang kedua Matematika Saintek. Ya, beberapa soal ya yang juga mungkin sudah dibahas di YouTube lain ya. Tapi saya di sini tujuannya hanya membahas supaya terjadi penguatan konsep sehingga Anda bisa memahami konsep dasarnya dengan baik. Sehingga kalau soal itu berulang kembali keluar dan Anda masih ada kesempatan untuk mengikuti testing UTBK di hari yang lain atau mengikuti ujian mandiri, ada kemungkinan kan konsep dasarnya sama, hanya berbeda yang ditanyakan saja. Oke, saya akan mulai saja dengan soal pertama. Turunan fungsi berantai, ya. Turunan fungsi berantai. Jadi ini juga sudah dibahas waktu kita membahas UTBK 2000, soal pembahasan UTBK 2021 di gelombang ke-1 ya. Soal semacam ini sudah keluar ya. Dan bisa Anda saksikan di video sebelumnya, yaitu pembahasan soal UTBK 2021 turunan dan integral ya. Oke, soalnya seperti ini. Diketahui fungsi f dan g dengan fx. Jadi fx sama dengan x kuadrat ditambah g 1 min 4x pangkat 2 ya. Nah, kita diminta f aksen dari min 1. Berarti kita harus turunkan ini ya. Ini kalau kita turunkan f aksen x, maka ini turun kan? 2 ini fungsi ya. Jadi ditulis lagi x kuadrat ditambah g kali 1 kurang 4x ya. Pangkatnya kurang 1, 2 kurang 1, 1 ya, nggak usah ditulis ya. Ya, kali, tapi ini kan turunan nih, fungsi maksud saya, ini fungsi, jadi harus diturunkan lagi nih. Nah, kalau kita turunkan x kuadrat itu kan 2x ya. 2x. Ini kita turunkan, berarti g 1 min 4x ini kalau kita turunkan adalah g aksen dari 1 kurang 4x. Ya. Nah, tapi ini juga turunan. Ini juga turunan ini. Ya, 1 min 4x. Jadi turunan berantai harus diturunkan lagi. Ya. Turunan dari 1, 0. Tapi turunan dari min 4x ini min 4. Ya, sorry. Turunannya di sini, min 4. Nah, kurungnya baru di sini. Ya. Jadi min 4 ini turunan dari ini. Ya. Oke. Kemudian kalau kita sekarang tinggal menghitung berarti ya. Berarti kita harus masukkan min 1x-nya, kita harus ganti dengan min 1. Ya, supaya cepat ini x kuadrat kan. Nanti ada x kuadrat itu min 1 kuadrat 1. Ya. Kemudian di sini ada 1 kurang 4x. Ya, kalau kita masukkan berarti 1 dikurangi 4 kali x min 1. Berarti 5. Ya, makanya di sini ada angka 5 muncul kan. Kemudian 2x, kalau 2x mudah ya, min 2. Oke, kita masukkan lagi sekarang, jadi kita masukkan f aksen dari x sama dengan min 1 ya. Min 1 sama dengan yang ditanya ini ya. Tinggal masukkan ke sini 2 kali x kuadratnya 1 ya. 1 ditambah g dari 1 kurang 4x itu adalah 5. Begini kali ya ini. Jadi kalau Anda lihat G5 2, ini nanti 2 ini diketahui. Kali 2x min 2 ditambah g aksen dari 1 min 4x itu adalah 5 ya, dikali min 4. Ya, nah, g aksen 5 ini min 1 ya. Jadi Anda bisa saksikan di sini ya, soalnya bersama. Oke, jadi sama dengan 2 kali
1 tambah 2, 3. Kali. Ini min 1 kali min 4, 4. 4 di min 2, 2. Ya. Dengan demikian hasilnya adalah 12. Ya, jawaban E. Ya, soal yang kedua, judulnya adalah eksponen dan logaritma. Jika X sama dengan setengah adalah solusi dari ini. Ya. Jadi solusinya. Berapakah nilai A min B? Jadi X sama dengan setengah itu solusi. Kita ditanya nilai A kurang B. Ya. Di sini ada A, di sini ada B. Oke, pertama kalau Anda perhatikan, ini supaya sederhana kita hitung sendiri ya di sini dengan memasukkan X sama dengan setengah. Jadi 2X tambah 2 itu sama dengan 2 kali setengah tambah 2. Hasilnya adalah 3 ya. Ini. Kemudian di sini ada 4X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ya, kita masukkan setengah. Ya, ini seperempat jadi ini 1 tambah 2 kali setengah 1 ditambah 1, 3 lagi ya. Kemudian di sini ada 1/X tambah 1. Ya, kalau X-nya setengah tentu 1/X-nya 2. Karena tinggal dibalik ya. Jadi sekali lagi 2 tambah 1, 3. Ya, jadi semua ini 3. Jadi ini 3, ini 3, ini juga 3. Ya, saya tulis lagi, ulang. Jadi 3 kali A logaritma 3 dikurangi setengah kali A logaritma 3 sama dengan B ditambah 1 ditambah setengah kali A log 3. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ini A log 3 dengan indeks setengah. Kemudian di sini A log 3 juga dengan indeks min setengah. Dan ini A log 3 dengan indeks 1 ya kalau nggak ditulis. Kalau ini pindah ke sini, ya jadi Anda perhatikan ini ada 3 ya. Ini kalau pindah ke sini, ini min setengah. Min setengah, min 1. Ini 3. 3 dikurangi 1, 2. Jadi 2 kali A log 3. Ruas kirinya ya. Nah, ruas kanannya sisa B tambah setengah. B tambah 1. Seperti ini ya. B tambah 1. Dengan demikian kita bisa dapat A log 3 ini. Sama dengan B tambah 1/2. Ya. Kemudian Anda ada rumus A log B, ya kan? Ada rumus itu ya. A log B sama dengan C. Maka A pangkat C, ya toh. Numerus, bilangan pokok dipangkatkan hasil, ini akan sama dengan numerus. Ya. Jadi bilangan pokok pangkat hasil, jadi A pangkat B plus 1/2, ini akan sama dengan 3. Nah, jika sekarang bentuknya sudah bentuk eksponen, sudah mendekati apa yang ditanya. Yang ditanya kan bentuk eksponen, A pangkat min B. Oke, nah tapi B sendiri ini kan masih berdua, jadi kita bisa rubah menjadi A pangkat, begini aja ya, supaya tidak ada pecahan, ini harus dihilangkan pecahannya. Berarti ini harus dipangkatkan 2. Berarti ruas kanan juga harus dipangkatkan 2. Gitu ya. Supaya ini hilang nanti ya. Nah, ini hilang kan. Bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi tinggal A pangkat B plus 1 sama dengan 9. 3 pangkat 2 itu 9. Atau tulis 3 pangkat 2 aja dulu ya. Oke. Oke, sudah deket ya. Sekarang kita ceraikan ya. A pangkat B plus 1 itu kan A pangkat B kali A pangkat 1. Ya. A pangkat B plus 1 ini. Ini 3 pangkat 2 dulu. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat jawabannya kan, ini jawabannya dalam A kan. Berarti di ruas kanan ini ada A. Berarti ini harus kita pindahkan ke kanan. Jadi jelas A pangkat B itu sama dengan 9/A ya. Ya, 9/A. Ya, A pangkat B. Tapi yang ditanyakan A pangkat min B kan. Yang ditanyakan A pangkat min B. Yang ditanyakan A pangkat min B. Berarti supaya pangkat min B ini harus dipangkatkan min 1 kan. Nah, jadi A pangkat min B. Jadi kalau ruas kiri dipangkatkan min 1, ruas kanan juga harus dipangkatkan min 1. Itu konsepnya ya.
Sehingga ruas kiri sekarang sudah sesuai dengan yang ditanya, A pangkat min B. Tinggal ngitung pangkat yang kanan. Ya ini terbalik kan, 9 per A pangkat min 1. Ya jadi 9 per A pangkat min 1. Itu kan kebalikan sebetulnya ya. Hanya dibalik aja. Ini kan kalau dipositifkan kan begini, 1 per 9 per A. Begini kan, pangkat min itu artinya di pembilang jadi penyebut. Terus ini kalau kita naikkan, ya kan kita naikkan ini jadi A per 9. Ya. Jadi jawabannya adalah A per 9. Ya. Jadi jawaban A. Ya, itulah eksponen dan logaritma judulnya. Oke, ini adalah soal limit ya. Soal limit. Dengan X mendekati 5. Kalau saya masukkan X mendekati 5 ini di pembilang, kita nggak tahu, belum tahu kalau ini 0 ya. Karena kalau masalah limit kan hasilnya ada itu biasanya kalau 0 per 0. Jadi pembilang 0, penyebut 0. Tapi pembilang kalau kita masukkan 5, kalau kita masukkan X min 5 di pembilang ya. X-nya kita ganti 5, A kali 5, 5A plus B gitu ya. Kurang 5. Kita belum tahu kalau ini 0. Ya kan? Belum tahu. Tapi coba kalau kita masukkan di penyebut. X-nya kita masukkan 5 ya. X min 1, 5 kurang 1. Cos ya 90 derajat dikurang 5 ditambah X-nya 5 ya. Diganti X-nya 5 kan. Tambah 5. Nah, kalau Anda perhatikan ini kan habis ini. Ini cos 90. Ya. Cos 90 itu 0. Ya kan? Ini 4. Jadi kalau kita masukkan yang atas ini. Akar 5A tambah B dikurang 5. Nah, kalau Anda masukkan di bawah, ini 4 kali 0. 0. Ya. Ini kalau Anda lihat ini sama dengan 0 ini. Nah, penyebutnya sama dengan 0, tapi hasilnya penyebutnya bukan 0 kan? Berarti benar ini masalah limit 0 per 0. Nah, penyebab limitnya adalah ini. Ya, penyebab limitnya di penyebut ini. Ini penyebab limitnya. Ya. Di pembilang nanti hasilnya akan 0 berarti ya. Berarti pembilang ini hasilnya harus 0. Jadi yang pertama kita dapatkan adalah akar 5A tambah B dikurangi 5 ini harus sama dengan 0. Supaya masalahnya jadi 0 per 0. Kan seperti itu. Ya, pembilangnya harus 0 kan gitu. Ya kan? Nah, dari sini kita dapat akar 5A plus B sama dengan 5. Ya. Kemudian kalau ini kita kuadratkan, akarnya hilang kan? Jadi kita dapat persamaan ini. 5A tambah B sama dengan 25. Sebut aja ini persamaan pertama. Ya, saya dapat hubungan antara A dan B di sini. Ya, oke. Ya. Sekarang kalau begitu kita akan menyelesaikan limitnya sekarang. Ya, kita akan menyelesaikan limitnya. Nah, Anda sudah tahu kalau masalah limit fx per gx untuk x mendekati nilai tertentu, ini sama dengan 0 per 0. Seperti di kasus kita ini, 0 per 0 kan. Pembilangnya 0, penyebutnya juga 0. Maka apa yang terjadi? Kita bisa selesaikan ini dengan menggunakan dalil D'Hospital. Ya, dengan limit, pembilang kita turunkan, penyebut juga kita turunkan. Kemudian kita masukkan nilainya. Mudah-mudahan ini tidak 0 per 0. Mudah-mudahan. Ya, tidak 0 per 0. Karena kalau 0 per 0, berarti agak sulit ya kita menyelesaikannya. Tapi ini kan soal UTBK ya, nggak mungkin sulit. Jadi pasti bisa diturunkan dan pasti tidak 0 per 0. Oke? Nah, sekarang kita turunkan satu-satu dulu ya. Pembilangnya dulu ya. Oke, pembilangnya dulu. Jadi fx itu pembilang ini ya. Kalau mau diturunkan berarti ini kita buat pangkat setengah ya.
Oke, sekarang kita turunkan f aksen x. Pangkat turun setengah, pangkat kurang 1, setengah kurang 1 min setengah. Ya, tapi yang kita turunkan itu ini, fungsi ini. Maka turunan berantai, kita harus kalikan lagi turunan dari AX plus B. Turunan dari AX, A. Ya. Kalau B turunannya 0. Jadi selesai. Jadi f aksen X itu adalah, kalau kita balikan lagi, ini akar kan? Kalau kita balikan lagi. Jadi ini hasilnya adalah pembilangnya A ya. A per 2 akar AX plus B. Ini ya. Oke, itu pembilangnya. Ya, f absen X. Terus nanti kita harus masukkan harga X5 nanti ya. Jadi f aksen 5. Karena di sini kan kalau kita lihat di teorinya tadi, nah, ya ini harus dimasukkan 5 ya. X-nya ini kita ganti dengan A. Ya. Jadi diganti dulu dengan A. Jadi ya. Jadi nanti ini diganti. Sudah limitnya nggak ada. Jadi f aksen 5 per G aksen 5. Dan mudah-mudahan ini tidak 0 per 0. Dan terbukti di sini, kalau kita masukkan X-nya 5, X-nya kita ganti 5, maka ini jadi A per 2 akar tadi ya. A-nya 5, 5A plus B. Nah, begini. Ini F aksen 5 ya. Dan kalau Anda lihat nanti A-nya ini tidak 0. Jadi seperti itu. Sekarang G. Oke, Gx-nya yang ini kan. X min 1 kali kosinus. Ya ini 90 derajat angka ini ya. Ini bisa kita ganti pi per 2 lah. Biar nggak bingung angka itu ya. Radian. Biar nggak ada min 5 tambah X. Ini lagi X-nya. Sekarang saya turunkan. Ya. Saya turunkan. Berarti ini kan U kali V ya. U kali V. Nah ini masalahnya ya. Perkalian ya. U kali V berarti U aksen V ditambah U kali V aksen. Kan begitu. Ya. Nah. U aksen berapa? X min 1 kalau kita turunkan 1. Oke, jadi ini 1. 1 kali V, V-nya ini. Kosinus I per 2 dikurang 5 ditambah X. Oke? Plus U. U ya X min 1. Kali V aksen. Berarti kita harus turunkan ini kan? Ya. Ini kita turunkan. Gimana turunannya? Turunan dari cos apa? Turunan dari cos kan min sin ya. Turunan dari sin cos, turunan dari cos min sin ya. Min sin pi per 2 min 5 ditambah X. Begitu ya. Tapi ini kan turunan, ini fungsi lagi, harus dikalikan turunannya. Turunan dari pi per 2, 0. Turunan dari min 5, 0. Tapi turunan dari plus X, 1. Jadi percuma ya, kali 1 ya biar tetap. Jadi ini X, jadi ini V aksen. Jadi V aksennya adalah min sin pi per 2 dikurangi 5 ditambah X. Ah ini G aksen X. Baru nanti X-nya kita ganti 5. Ya. Kalau kita ganti 5, tadi Anda sudah tahu ini akan 0. Ya, min 5 tambah X ini 0. Ini jadi cos pi per 2. Ya. Ini akan jadi cos pi per 2. Oke. Tambah 5 kurang 1, 4. Kali min sinus. Nah, ini tadi min 5 tambah 5, 0. Jadi sin pi per 2. Gini. Nah, cos pi per 2, cos 90, 0. Ini min 4. Sinus 90, 1. Jadi hasilnya min 4. Jadi G aksen 5 itu min 4. F aksen 5 ini. Ya, jadi dengan demikian kita dapat hasilnya ya. Karena menurut teori hasilnya harus limit ini hasilnya adalah ya limit fx gx ini untuk x mendekati berapa tadi soalnya? X mendekati 5 ini akan sama dengan ini.
Ini akan sama dengan F aksen 5 dibagi G aksen 5. Dan kita sudah hitung F aksen 5 itu ini. Ya, A per 2 akar 5A plus B. Nah, ini adalah F aksen 5. Ya, yang ini. Ini G aksen 5 min 4, tapi seper. Jadi min seperempat ini. Nah, begini. Ya, itulah hasilnya. Jadi hasilnya adalah min A per 4 kali 2, 8. 8 akar 5A plus B. Inilah hasilnya. Ya. Inilah hasilnya. Ya. Nah, kemudian tadi kita udah tahu 5A plus B tadi, di nomor 1 nih. Di 5A plus B ini, nomor 1 ini. Ini hasilnya adalah 25. Jadi kalau kita masukkan, sama dengan min A per 8 kali akar 25 ya. Ini akar 25 ya. Kalau dari persamaan 1, ini kalau kita hitung dengan persamaan 1 itu akar 25. Akar 25 itu 5. Jadi 8 kali 5. Jadi ini hasilnya min A per 40. Nah, ini hasilnya. Ya, hasil daripada limit itu min A per 40. Padahal di sini diketahui di soal hasilnya adalah min 1 per 40. Ya. Ini harus sama dengan min 1 per 40. Berarti kan A-nya 1 ini. Nah, dapat A-nya. Kalau sudah dapat A-nya, yang ditanya apa? Nilai B min 10A. B min 10A yang ditanya. Ya. Ini. A sudah dapat, berarti tinggal B. Nah, kita masukkan lagi di persamaan 1. Di persamaan 1 tadi ini. 5A tambah B 25. A-nya kita ganti 1. Jadi 5 kali 1 ditambah B sama dengan 25. Dari sini kita dapat B-nya 20. Jadi B dikurangi 10A sama dengan 20 dikurangi 10 kali 1. Jadi hasilnya 10 ya. A jawabnya. Ya seperti itu. Jadi kita ini harus 0, ini harus 0. Ya, jadi kalau limit ini harus 0, ini sudah kita buktikan 0. Berarti ini harus 0 supaya ada hasilnya. Dari situ kita dapat AX plus B sama dengan 25. Ya, 5A tambah B sama dengan 25. Kemudian kita selesaikan limit ini pakai D'Hopital. Ya. Samakan dengan min 1 per 40, didapatlah A-nya 1. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Soal berikutnya adalah pertidaksamaan mutlak dan rasional. Karena ada harga mutlaknya dan ada rasionalnya. Ya. Kita kerjakan dengan cara biasa. Sebetulnya ini karena langsung solusi, ini bisa dikerjakan dengan coba-coba. Ya. Bisa Anda kerjakan dengan cara coba-coba. Tinggal masuk-masukkan aja nilainya. Ya, itu ya. Silakan Anda kerjakan di rumah dengan cara coba-coba. Ya. Maka Anda dengan cepat bisa dapat hasilnya berapa. Ya. Tapi kita akan mengerjakannya secara matematik ya. Jadi kalau kita lihat lagi, ya, jadi kalau kita lihat ini ada 9 min X kuadrat, ini juga ada 9 min kuadrat. Jadi misal 9 dikurangi X kuadrat, akar aja ya, kita pakai akar. Bedanya kan gitu, ini akar, ini bukan kan. Sama dengan P. Harus lebih besar 0. Ya. Karena ini kan terdefinisi kalau positif. Maka P-nya harus lebih besar 0. Kemudian kalau kita substitusi, kita akan dapatkan harga mutlak 9 min X kuadrat. 9 min X kuadrat itu adalah, kita kuadratkan ini kan. Ini kalau kita kuadratkan kan 9 min X kuadrat. Ini kalau kita kuadratkan kan P kuadrat. Nah, begitu. Baru kita substitusi ke sini ya. Harga mutlak 9 kurang X kuadrat. 9X kuadratnya P kuadrat. Berarti ini harga mutlak P kuadrat. Lebih besar dari akar 9 min X kuadrat. P plus 2. Nah. Kemudian P kuadrat ini pasti positif. Maka kalau di harga mutlakkan ya tetap aja P kuadrat.
Ya kan begitu. Kalau harga mutlak X itu akan sama dengan X kalau X-nya positif. Gitu. Kalau negatif min X kan gitu. Kalau ini kalau negatif. Nah, ini kan P kuadrat pasti positif ini, pasti positif. Ya sama aja dengan P kuadrat. Dengan demikian berubah menjadi pertidaksamaan kuadrat. Ya, kita bisa dapat nilai P-nya, nanti kita substitusi ke bintang ini. Tapi P yang kita pilih harus P yang positif. Ini pertidaksamaan kuadrat, tinggal dipindahkan ini ke sini, ke kiri. P kuadrat min P min 2 lebih besar 0. Kemudian ini difaktorkan. Ya, min 2 Anda sudah tahu, jadi min 1 itu pasti min 2 tambah 1. Ya, kalau kita kalikan min 2, kita jumlahkan min 1. Jadi ini P min 2, P plus 1 lebih besar 0. Harga nolnya dari sini 2, dari sini min 1. Ya, maka karena ini lebih besar, maka hasilnya pasti P lebih kecil dari yang terkecil, min 1, atau P lebih besar dari yang terbesar, 2. Ya, kalau lebih kecil di antara. Kemarin sudah ya. Oke, sekarang Anda lihat P-nya harus lebih besar 0. Ini P-nya lebih kecil min 1. Ini pasti tidak memenuhi. Ya, jadi yang kita ambil yang lebih besar 0, yang ini. P lebih besar 2. Ya. Jadi sudah selesai. Tinggal masukkan P-nya. P itu apa ini? 9 min X kuadrat. Ya toh? Harus lebih besar dari... Bentar dulu, nanti dulu. Kita salin dulu. Ya, ini. Ini P kuadrat, 9 min X kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratkan, P kan bilangan positif ya. Kalau kita kuadratkan, berapa ini? Lebih besar dari 4. Iya. Ya, kalau kita kuadratkan. Kan P kuadrat, ini 4. Tandanya tetap karena P bilangan positif. Ya, ingat P bilangan positif. Ya, P di sini bilangan positif. Jadi P kuadrat lebih besar dari 4. Baru kita masukkan ke sini. Misalan kita ini. 9 kurang X kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, P kuadratnya itu lebih besar 4. Jadi ini lebih besar 4. Begini. Nah, seperti itu. Kemudian pertidaksamaan kuadrat ini pindah ke sana. Ya. Ini akan jadi min X kuadrat 9 kurang 4, 5. Nah, tapi kita itu hanya bisa menggunakan cara cepat tadi untuk X kuadrat, untuk pertidaksamaan kuadrat kalau ininya koefisiennya positif. Maka kita kalikan negatif. Tapi hati-hati kalau negatif ini tandanya berubah, lebih besar jadi lebih kecil. Min X kuadrat jadi X kuadrat plus 5 jadi min 5. Dan ini Anda sudah tahu bisa difaktorkan atas X plus akar 5, X min akar 5. Lebih kecil 0. Perhatikan ya, lebih kecil. Harga nolnya, ini min akar 5, yang ini akar 5. Karena ini pertidaksamaan ini ditanya lebih kecil 0, maka pasti between ya, di antara yang terkecil, yang terbesar. Ini jawabnya. Ya. Jadi Anda perhatikan jawabannya adalah min akar 5, akar 5. Jadi jawabannya B. Ya. Itulah pertidaksamaan mutlak dan rasional. Ya, dikerjakan dengan cara substitusi. Kita kerjakan sekarang soal terakhir ini ya, soal yang kelima. Integral substitusi dan sifat-sifat integral. Ya. Dan ini sudah kita kerjakan ketika kita membahas pembahasan soal-soal UTBK. Topik turunan dan integral ya, turunan dan integral. UTBK 2021 dengan topik turunan dan integral. Silakan Anda saksikan kembali ya. Diberikan fungsi f dengan fx lebih besar 0. Jadi maksudnya itu dia di atas sumbu x itu, fx-nya. Ya. Untuk setiap x anggota R di atas sumbu x. Baik negatif atau tapi dia di atas sumbu x ya. Daerah P itu adalah Y ya. Y ini terletak antara 0 lebih kecil lebih besar dari 0 sama. Ya, dan dia paling besar fx. Jadi kalau kita buat kurva, kira-kira kurvanya seperti ini misalnya. Nah, ini misalnya fx. Maka daerah yang dimaksud adalah harus lebih besar 0 tapi lebih kecil fx. Jadi daerah yang dimaksud yang ini. Nah, daerah yang dimaksud itu daerah ini. Inilah daerah M, luasnya M. Ini luasnya M.
Dengan demikian Anda tahu bahwa M ini adalah sama dengan integral. Karena luas bisa dihitung dari integral kan? Dengan batas bawah. Nah, di sini batas bawahnya min 7. Batas atasnya 0. Nah, jadi ini M itu. Jadi integral min 7 sampai 0. Fungsi X tentu ya. Fungsi X-nya kita nggak dikasih tahu. Bentuknya seperti apa, pokoknya fungsi X. Ini saya misalkan aja parabola. Misalkan itu. dx. Itu. Yang berikutnya Q. Ya ini kan yang daerah P ini. Ini yang daerah P. Sama daerah Q juga sama, ya, cuman batasnya 0 sampai 1. Ya, berarti n-nya itu sama dengan integral 0 sampai 1. Nyambung ya. Ini min 7 sampai 0, ini 0 sampai 1. Jadi kalau ini 0, nah, dia 1. Masih fx juga. Ya, gini 1. Nah, begini. Daerah yang merah ini. Ini luas kan? Dihitung dengan integral kan? Integral 0 sampai 1. Fx dx. Nah, itu maksudnya penjelasan ini. Mempunyai luas M dan N. Ini diketahui. Kemudian kita ditanya. Nah, ini kita ditanya kalau ini. Ini yang kita akan pecahkan dengan cara substitusi. Ya, integral 02 X kuadrat F 1 min X pangkat 3 dx. Kenapa harus pakai substitusi? Ya karena kita taunya fungsi X, bukan fungsi 1 kurang X3. Ini harus kita substitusi menjadi satu variabel. Gitu ya. Misalnya variabel U. Nah, jadi FU nanti ya. Kan gitu ya. Nanti jadi FU kan. Gitu. Oke. Jadi misal U sama dengan 1 min X pangkat 3. Ya. Kemudian variabel dx harus kita rubah jadi du. Kenapa? Karena ini fu. Jadi kalau fu harus du, kalau fx harus dx. Kan gitu. Nah, caranya u kita turunkan terhadap du. Turunan dari u 1. X kita turunkan terhadap x. Turunan dari 1 0. Ini kalau kita turunkan min 3x kuadrat. Diturunkan terhadap dx. Gitu. Nah, kalau ini kita hitung 1 du. Ini min 3x kuadrat dx. Seperti kemarin ketika kita belajar di UTBK 2021 yang topik turunan dan integral. Kalau Anda lihat ini x kuadrat dx ada. Di sini juga ada x kuadrat dx. Nah, ini. Jadi x kuadrat dx ini udah hilang. Dia akan berubah jadi du per min 3. Ya. Jadi kalau kita gitu, x kuadrat dx ini adalah min du per 3. Nah, begitu ya. Ini. Udah. Jadi ini kita rubah min du per 3, ini fu. Jadi grafiknya seperti ini. Cuman ini batasnya x loh ya. Nanti harus kita rubah batasnya u. Ya, jadi nanti kita harus rubah. Jadi ini integral 0 sampai 2, ini x ya. X kuadrat F1 min X3 dx yang kita diminta ini akan sama dengan integral. Nah, ini ada U. Nanti kita harus cari batas integralnya kan. Gitu ya. X kuadrat dx sudah. Ini ya. Min du per 3. Gitu. Min du per 3. Nah. Kemudian ini Fu. Ini Fu. Nah, begini. Nah. Kan begini nih. Terus minnya keluar, sepertiganya juga keluar. Jadi ini min sepertiga integral fu du. Nah, begini. Nah, sekarang batasnya harus u. Di sini x. Mana tadi? Ini x. Ya, ini x. Ya, di sini rubah batas ini, merubah batas. Ini batas bawah. Ya, x-nya sama dengan 0. Ya. Maka U-nya berapa? U-nya cari dari sini nih. Nah, U itu harus sama dengan, ya di sini ya, nih saya cari, ya di sini biar gede-gedeannya. U ini harus sama dengan 1 kurang X pangkat 3. Nah ini. Jadi batas bawahnya U sama dengan 1 kurang X-nya 0. 0 pangkat 3 ya 0. Ya, jadi 1. Nah batas atasnya.
2 ya, 2 nih. 2 ya. X-nya sama dengan 2. Berarti kalau kita masukkan sini, U-nya sama dengan 1 kurang 2 pangkat 3. 1 kurang 8, min 7. Ini. Jadi batas bawahnya 1, batas atasnya min 7. Nah, begini. Sekarang kita ditanya apa? Yang kita ditanyakannya. Ini kan? Ya, kita rubah jadi integral. Tapi yang diketahuinya kalau Anda lihat, ini min 7, 0, ini 0, 1. Ya, jadi supaya bagus kita pecahkan dulu ini. Ya, integral ini kita balik dulu. Karena biasanya yang kecil tuh, ini kan yang kecil di bawah. Ya, min 7 lebih kecil dari 0, 0 lebih kecil 1. Jadi ini harus kita balik dulu. Min 7 kita pindahin ke bawah. Ya, min 7 kita pindahin ke bawah, 1 kita pindahin ke atas. Nah, kalau memindah batas, itu jadi negatif. Negatif ini. Negatif kali negatif, positif. Jadi ini hasilnya positif sepertiga dengan memindahkan batas integral. Min 7, 1. FUDU. Gini. Nah, sudah. Kita cari dari sini nih. Ya, dari 2 ini. Makanya kita bilang sifat integral. Karena harus digabung ya. Anda sudah tahu kan ini integral min 71 ini bisa, ini integralnya bisa saya rubah ya. Fx dx bisa aja saya rubah Fu du. Nggak ada masalah. Ini kan hanya variabel asal sama. Ya. Ini min 7 kan sampai 0. Ini kan bisa saya rubah jadi ya integral min 7 sampai 0. Ya, min 7 sampai 0 tambah 0 sampai 1. Itu sifat integral ya. Kalau nyambung kan min 7, 0, 0, 1. Sama dengan min 7, 1. Ini FUDU. Ini FUDU. Begini. Nah, ini sepertiga. Nah, integral min 7, 0 FUDU berdasarkan definisi luas tadi. Sama dengan M. Jadi ini M. Integral 0 sampai 1 dengan definisi tadi ini, integral ini, luas, itu adalah N. Nah, jadi jawabnya adalah sepertiga M plus N ya. Jadi jawabannya sepertiga M plus N ya. Jadi ini M ini. Ya, ini tuh M. Ini. Ya, dari definisi tadi ini, luas ini. M. Sementara ini N ini 0 sampai 1. Ya, seperti itu. Oke, jadi sepertiga M plus N. Ya, jawabnya yang D. Ya. Demikian 5 soal yang saya review untuk UTBK 2021 gelombang kelima yang mungkin sudah dibahas di video, tapi saya hanya ingin memperkuat konsep Anda supaya ketika Anda menghadapi soal yang sama, konsepnya Anda bisa. Dan soal ini sebetulnya nyambung dengan sebelumnya. Misalnya ini untuk turunan dan integral sudah ada, saya ada 2. Satu adalah pembahasan soal UTBK 2021 dengan judul turunan dan integral. Coba Anda tonton ya sehingga Anda bisa ke sini. Satu lagi sukses UTBK. Ya, sukses UTBK 2021 dengan topik turunan dan integral juga ya. Turunan dan integral, limit juga ada, masing-masing topiknya. Coba Anda pelajari dari 3 video itu. Maka konsep Anda akan kuat. Dan Anda siap untuk menghadapi tes lagi ya. Kalau misalnya tes mandiri atau apa ya. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe di-subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan bahan yang akan kami muat dan juga untuk mendukung kami. Semangat belajar mandiri di rumah. Terus berusaha. Saya yakin Anda akan sukses. Saya Martin Kaninan.